Halo teman-teman pembelajar, selamat datang kembali di rangkaian kelas pelatihan mengajar interaktif sesuai otak manusia. Nah, di sesi kali ini kita akan mempelajari analisis kebutuhan untuk merancang pengajaran efektif yang interaktif dan unggul. Hari ini kita akan mendengarkan nih pandangan dan diskusi dengan narasumber ahli kita, yaitu Kak Uum. Halo Kak Uum. Halo. Nah, aku jadi pengen nanya nih Kak, kenapa sih analisis kebutuhan itu sangat penting dalam merancang pengajaran interaktif dan gimana ya analisis kebutuhan itu akan mempengaruhi hasil rancangan pengajaran interaktif tersebut? Ya, kenapa analisis kebutuhan itu begitu penting dalam merancang pengajaran interaktif? Karena begini, untuk membuat metode yang interaktif itu, kan interaktif itu banyak ya, bisa dengan menggunakan, interaksi secara langsung, ya, bisa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran dan metode pembelajaran itu juga banyak gitu tipenya. Ada contextual learning, ada problem based learning, ada yang blended learning, ada yang dengan jigsaw gitu. Nah, itu banyak banget pokoknya. Nah, tapi gimana supaya itu kita bisa melihat, eee, mana metode yang cocok untuk siswa. Nah, ini perlu analisis, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah fondasi dari desain instruksional yang efektif. Ini membantu kita memahami tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik ya, termasuk karakteristik dari gaya belajarnya, tipe belajarnya, metode pembelajaran yang cocok untuk siswa itu apa. Sehingga ini juga akan memberikan gambaran tantangan yang mungkin bisa kita hadapi. Nah, dengan memenuhi atau memahami kebutuhan ini, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih sesuai dan efektif. Jadi pada intinya, analisis kebutuhan ini ditujukan untuk ya memenuhi standar kebutuhan sesuai dengan tipe atau karakteristik siswanya sendiri, gitu. Supaya kita tidak salah langkah dalam menerapkan metode pengajaran interaktif gitu. Karena tidak semua pengajaran interaktif itu bisa diterapkan untuk semua siswa. Ini perlu penyesuaian. Sehingga untuk bisa menyesuaikan itu, kita harus melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Gitu. Oke, terus gimana sih Kak kita tuh bisa menjalankan proses analisis kebutuhan ini secara efisien tanpa mengorbankan kualitas hasilnya? Lalu apa sih proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis kebutuhan ini? Ya, proses analisis ini memang harus melibatkan kerjasama yang erat antara tim pengajar dan pihak terkait lainnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita melibatkan tim pengajar lainnya itu akan menemukan ide-ide yang mungkin kita nggak kepikiran, tapi sama tim yang lain kepikiran, gitu. Atau kita bisa menganalisis ternyata masalah atau tantangannya itu secara umum sama nih yang kita hadapi. Artinya kita akan saling bekerja sama untuk mencari jalan keluar atau solusi yang bisa kita terapkan. Dan ini kan kalau misalkan dikerjakan secara bersama-sama akan meringankan beban pekerjaan kita ya, gitu dalam, memilih atau metode yang bisa diterapkan ke siswa, gitu. Sehingga ini juga bisa dilihat dari, bagaimana kita menggunakan alat dan metode yang tepat, seperti survei, wawancara, atau observasi kelas. Nah, ini dapat mempercepat proses tanpa mengorbankan akurasi, gitu, tanpa mengorbankan kualitas dari hasil analisis kebutuhan tersebut, gitu. Oke, terus gimana sih kita ini dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus nih para peserta didik dan mengintegrasikannya dalam desain pembelajaran interaktif? Karena kan uh, seperti yang kita tahu karakter peserta didik itu berbeda-beda. Jadi setiap dari mereka pasti punya kebutuhan khusus nih yang perlu mungkin kita perhatikan supaya proses pembelajaran interaktif ini menjadi lebih efektif. Iya, heeh heeh. Banyak sih sebenarnya cara untuk, mengidentifikasi
kebutuhan khusus peserta didik. Dan cara kita mengintegrasikannya atau menyatukannya dalam desain pembelajaran interaktif. Salah satunya adalah dengan mengadakan wawancara individu, ya. Akhir-akhir ini sebetulnya dari sejak kurikulum 2013 itu diterapkan, kita kan sering ya, apa namanya, mengadakan di sekolah atau lembaga kampus mengadakan wawancara langsung dengan siswa atau mahasiswa. Nah, ini adalah dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik, termasuk juga, mengidentifikasi karakteristik belajarnya, gaya belajarnya, gitu. Itu salah satunya. Yang kedua bisa dengan melakukan menyelenggarakan fokus grup, diskusi, gitu, secara grouping, gitu diskusinya. Nah, ini juga bisa melibatkan orang tua, gitu, nggak cuma siswa. Dan memeriksa catatan kinerja sebelumnya adalah cara-cara efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus. Nah, dengan pemahaman ini, kita tuh dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik, gitu. Oke, terus ada nggak sih Kak, tantangan-tantangan nih yang pernah, Kak Uum hadapi ketika melakukan analisis kebutuhan ini dan, itu tantangannya itu apa aja? Lalu gimana sih cara Kak Uum mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan umum yang paling sering dialami itu karena masalah waktu ya, melibatkan waktu dan sumber daya juga. Dari segi waktu kita terbatas ya, sedangkan kita inginnya hampir semua siswa mengadakan wawancara misal ya, melakukan wawancara, tapi kita mungkin hanya bisa sebagian sebagai sampel aja gitu. Padahal harapan kita pengennya semua bisa melakukannya. Tapi kan itu bisa diatasi dengan, fokus group discussion. Nah, cuman kan ini juga tidak melibatkan, siswa saja, tapi juga melibatkan orang tua. Nah, melibatkan orang tua pun ini salah satu kendalanya adalah dari waktu, gitu. Nah, kemudian dari sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas itu maksudnya adalah kita, ya, sebagai gurunya itu memang tidak bisa atau hanya misal satu guru itu bisa memegang beberapa kelas. Nah, itu kan kalau mau pakai, fokus group discussion pun membutuhkan waktu yang lama ya, sehingga itu salah satu tantangan umumnya, gitu. Serta potensi kebingungan atau resistensi dari pihak terkait, gitu. Karena bisa jadi ada orang tua yang belum mengerti visi dari, analisis kebutuhan dan pengajaran interaktif ini, gitu. Jadi kunci untuk mengatasi ini adalah merencanakan dengan baik, menggunakan teknologi untuk efisiensi, ya, entah itu dengan menggunakan Google Form yang bisa, menjangkau dalam waktu yang singkat dan membangun pemahaman yang kuat tentang pentingnya analisis kebutuhan, gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Aum atas sharing-sharing-nya. Kita jadi belajar banyak hal lagi ya tentang analisis kebutuhan untuk pengajaran interaktif ini sendiri. Jadi memang kita sebelum membuat sesuatu pasti kita harus tahu nih ya kebutuhan dari audiensnya itu apa. Nah kalau di sini kan audiens kita tuh adalah siswa ya. Nah kita harus tahu nih kebutuhan dia dulu sehingga kita bisa menyesuaikan atau memprovide sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya kak ya. Ya, Oke, terima kasih kepada kaum udah sharing-sharing nih, terima kasih juga nih buat teman-teman udah stay di sini memperhatikan, sedikit, pengetahuan untuk teman-teman. Analisis kebutuhan ini tuh kan adalah langkah awal ya, untuk membangun pengajaran interaktif yang bermakna dan sesuai. Sehingga, diusahakan analisis kebutuhan ini tuh selalu dilakukan ya, karena ini adalah, salah satu fondasi, yang kokoh untuk pembelajaran, berkelanjutan yang efektif. Begitu, sampai jumpa di video berikutnya.